mungkin saja itu adalah pralambang dari bagaimana sekte-sekte itu menyatakan dirinya untuk siap bersatu meskipun berbeda. Nah kemudian kalau tafsir ke arah spiritual, kemudian kita bawa ke tantraisme, tentunya itu adalah mewakili aspek orientasi arah. Jadi mereka membuat semacam catuspate ya. Jadi tampak dare dengan motif ya bunga padma tertentu ya, bunga berkelopak 4. Jadi itu mewakili bahwa dari arah manapun sejatinya kita menuju yang tunggal itu, kita akan sampai pada satu tujuan yang sama. Dari arah timur pasti akan ketemunya di tengah. Dari arah barat pasti akan bertemunya di tengah. Selatan, utara pasti akan bertemunya di tengah. Nah kemudian dalam tradisi Bali kuno itu ada 4 hal yang mesti harus diperhatikan ketika berhubungan dengan tempat yang disucikan atau ketiagan menjadi tempat penggemblengan spiritual. Itu adanya pura gunung atau katiagan gunung, ya katiagan itu tempatnya di gunung. Kemudian katiagan sungai, kemudian katiagan darat dan katiagan laut. Kalau saya terjemahkan secara sederhana. Jadi katiagan gunung itu sudah pasti di sini pada masa Bali kuno. Nah kemudian katiagan sungai itu di daerah aliran Sungai Pakerisan. Jadi dari Gunung Kawi, dari Tirtompul, Mengening, kemudian Gunung Kawi, kemudian Candi Tebing, ya, terus sampai di selatan itu ada beberapa titik kanan kiri itu cerukan-cerukan katiagan atau pertapaan. Nah kemudian kalau katiagan darat, nah ini mungkin di Pura Pusareng Jagat atau di Pejeng, nah Pura Pejeng, Pusareng Tasik. Nah itu pusatnya Buana. Kemudian kalau katiagan laut, nah itu dijelaskan di Pura Gua Gajah. Nah kenapa di Pura Gua Gajah? Karena aliran sungai ketika itu, ya itu muaranya pasti ke laut tatkala itu. Nah mungkin konsep itulah yang disimbolkan dari laut, dari gunung, dari darat, dari sungai, ya bertemunya kembali ke tengah. Ya, di mana itu? Ya kemungkinan di tempat inilah dijadikan pusat orientasi itu. Nah ini yang menarik, terlebih pada masa raja-raja Bali kuno itu ada sebuah tradisi membangun sebuah pesanggaran. Jadi yang dimaksud dengan pesanggaran itu adalah semacam menstanakan citra-citra leluhur ya di dalam suatu tempat. Nah arca-arca yang Mang lihat itu dari sederhana kemudian sampai berubah sampai dengan, nah itu berkaitan dengan bagaimana peradaban itu berjalan atau berproses. Jadi ketika ada raja yang memang benar-benar berkuasa pada masa itu, kemudian disimbolkan dengan arca tertentu, ya itu dicandikan atau ditempatkan, distanakan di tempat ini. Misalnya kan tadi ada arca Batari Mandul itu. Nah Batari Mandul itu kan Batari yang tidak punya keturunan. Nah itu diidentikan dengan permaisurinya anak Ungsu. Jadi anaknya Prabu Udayana. Jadi ada yang namanya anak Ungsu, Erlangga dan Marakata. Atau Erlangga, Marakata, anak Ungsu kan begitu. Nah anak Ungsu inilah memiliki permaisuri tetapi tidak melahirkan keturunan. Makanya dicitrakan Batari Mandul, ditempatkan di sini. Nah itu salah satu kisah-kisah yang terbangun pada masanya sebagai sebuah proses penghormatan, memuliakan raja-raja, karena dalam kepercayaan masyarakat Bali kuno, raja itu adalah titisan daripada para dewa-dewa yang hadir ke dunia sebagai Prabu Cakrawarti, artinya memutar roda pemerintahan
untuk rakyatnya mendapatkan kesejahteraan. Tertantang lagi satu ini Guru, ada pertanyaan. Di sini kan bentuk arcanya berubah dari yang sederhana sampai itu. Jadi setelah pura ini berdiri, terus dinamain pura penulisan kan gitu Guru ya. Bisa nggak kita simpulkan sebagai, karena pura penulisan itu erat kaitannya dengan sejarah kan gitu. Kemungkinan besar karena di sini dari peradaban kuno sekali atau prasejarah sampai ke sejarah, mungkin sampai saat ini modern itu ada, sehingga disebut pura penulisan karena peninggalan di sini, artinya berapa zaman pun ada di sini gitu. Apakah memang seperti itu munculnya nama pura penulisan itu Guru? Dalam catatan-catatan sejarah yang jelas, bukit ini namanya Nangunurip. Kemudian pura ini sesungguhnya di dalam beberapa prasasti disebutkan itu Tege Kahuripan ya. Itu disebutkan dalam prasasti yang kemudian dalam perkembangannya itu menjadi pura puncak penulisan karena berada di wilayah puncak penulisan. Wilayahnya ini dikatakan puncak penulisan. Nah, dari mana istilah penulisan itu hadir untuk menamai tempat itu? Bisa jadi ya merujuk pada pura ini sebagai tempat pencatatan ya atau penulisan, sudah dikatakan begitu ya, ya. Karena kan dari ya, pencatatan ya rentang sejarah atau pencatatan raja-raja yang pernah berkuasa, atau pencatatan berapa sekte yang ada pada waktu itu dan membangun sebuah komitmen bersama untuk membangun peradaban spiritual yang lebih baik. Makanya kalau kita hubungkan lagi dengan tinggalan-tinggalan ini ya menunjukkan interpretasi yang sama. Karena ada tulisan-tulisan tertentu ya. Tulisan-tulisan tertentu ini, ada simbol-simbol tertentu. Zaman ya. ini ada ini ditulis ini, ya. Zaman ini ditulis ini, raja ini berkuasa dibuatkan patung ditulis ini dan lain sebagainya. Sehingga pencatatan-pencatatan itulah yang kemudian melahirkan nama penulisan. Kelihatan seperti batu biasa segi 4, tapi di setiap sisi itu ada simbol-simbol tertentu. Tapi makna sebenarnya di setiap sisi punika Guru. Sebenarnya dari awal yang datang ke pura di sini sesungguhnya tertuju pada simbol yang ada di, seperti kata Beli Mangkunika, batu persegi ya. Jadi batu persegi yang menarik sekali, simbol-simbol yang sederhana. Simbol sederhana sekali, tetapi kalau dilihat itu taksunya itu luar biasa sekali ya, spiritnya luar biasa sekali. Tentunya kembali lagi yang membuat simbol itulah sesungguhnya yang tahu apa maknanya, tetapi kita bisa tafsirkan dengan segala keterbatasan kita di dalam menerjemahkan simbol tersebut. Dan kita bisa merujuk pada nama tempat atau pura ini. Kalau saya melihat ya, kalau yang bagian sebelah baratnya ini yang bisa kita lihat itu ada 2 lingkaran. Itu sudah pasti penyatuan Surya dan Chandra, Siwa dan Buddha. Nah, kemudian di bawahnya itu ada simbol-simbol segitiga, kotak. Kemudian ada seperti sulur dedaunan atau sulur tumbuhan menjalar tertentu. Kalau tafsir saya itu adalah simbol rahim seorang perempuan. Jadi di sebelah sananya juga ada mirip lingga, di bawahnya ada segitiga juga. Itu seperti ada 2 begini. Coba perhatikan rahim seorang perempuan. Apa namanya? Ovarium kan? Mungkin pada masa Bali kuno itu menerjemahkan rahim sebagai sumber kahuripan atau sumber kehidupan itu ya, dengan cara dari rahim itu sendiri gitu. Ya, bermula dari rahim. Ya, bermula di rahim. Ya, jadi bermula dari rahim. Bermula dari rahim. Kehidupan itu makanya mesti harus dihormati. Dan kembali pun ke rahim ya Guru. Kembali juga ke rahim. Ke rahim Ibu Pertiwi. Kemungkinan besar gitu. Ini luar biasanya sesungguhnya. Kalau kita bawa lagi ke ajaran Kandepat ya, kalau ajaran Kandepat
Ini kan kandepat sesungguhnya warisan Bali kuno. Ya. Yang kemudian disentuh oleh pengaruh-pengaruh India klasik. Sehingga kemudian ada penamaan-penamaan yang mengadopsi dari konsep Pancadewata, Siwa Sidanta klasik. Tetapi kalau asalnya itu kan ya Iratu Ngurah Tangkab Langit, ya, Tentunya masih Iratu dipengaruhi. Wayan Tebak, itu kan sebenarnya penamaan-penamaan lokal Iya. yang tidak akan pernah bisa kita temukan dalam tek-tek Weda ataupun Siwa Sidanta yang datang dari India, peradaban India klasik. Nah, ini menggambarkan penyatuan Kamabang, Kamapeta itu sesungguhnya. Jadi sperma dan ovum di dalam rahim. Ya. Jadi di dalam rahim perempuan itu disebut dengan Kamala Sakti, segitiga. Kita kan sering itu bahas Ya. segitiga Ya, yang segitiga terbalik itu. terbalik. Bahkan lambang tantra pun segitiga. Iya, lambang tantra Bajunya- segitiga. Bajunya kurang sana. Saya Itu, diundang. di dalam rahim itulah menempel ovum itu. Kemudian sperma ditembakkan masuk ke sana, kemudian membuahi ovum atau sel telur. Nah, di sanalah benih kelahiran itu sudah mulai ada. Bahkan ketika getaran-getaran asmara pun hadir, bahkan ketika si ayah dan si ibu melakukan tatap mata aja, kehidupan itu sudah hadir. Nah, dua simbol ini adalah mewakili aspek itu. Kita kaitkan lagi ke tantra ya, Sang Hyang Bapu Akasa dan Sang Hyang Ibu Pertiwi bertemu Lingga dan Yoni. Jadi penis dan vagina bertemu di dalam satu ruang rahasia rahim itu sendiri. Di sanalah benih atau awal penciptaan itu berada. Nah, kemudian Surya Chandra sudah jelas. Kita kaitkan ke Siwa Buddha, nyambung juga. Simbol dari yang terpahat di sana. Jadi kesederhanaan itulah yang dimunculkan pada masa Bali kuno itu. Jadi mereka memaknai hal-hal yang rahasia itu dengan simbol-simbol yang Sederhana sederhana, tapi bermakna dalam. tapi bermakna sangat mendalam dan sangat luar biasa.